Oke, saya akan masuk ke 3 aspek, meniti karir di dunia penjuru bahasaan. Yang pertama teman-teman, kalau masuk ke dunia penjuru bahasaan adalah persiapan. Nah, apa yang dimaksud dengan persiapan? Yang menarik adalah banyak dari teman-teman saya juru bahasa yang saya kenal itu mereka rata-rata tidak masuk ke dunia juru bahasa sebagai sebuah profesi pilihan utama mereka, rata-rata dari yang saya temui. Rata-rata orang masuk ke dunia juru bahasa itu kecemplung. Pertama dimintai tolong terus keenakan, dimintai tolong terus keenakan. Seingat saya pun ketika saya masih S1 di sastra Inggris tahun 2003 begitu, orang-orang teman-teman seangkatan saya yang di sastra Inggris pun itu tidak ada seingat saya yang bercita-cita dan yang menjadi juru bahasa. Jadi memang ternyata, sangat dipenuhi dengan misteri kadang-kadang pekerjaan kami ini, penerjemah dan juru bahasa ini, agak sedikit misterius. Apalagi mungkin Mas Andris ya, sangat misterius. Beliau mungkin pernah ada fase-fase tidak pernah keluar dari rumah, hanya keluar saat sholat gitu kan, di rumah terus tiba-tiba renovasi, tiba-tiba ganti mobil gitu kan. Beredar rumor di tukang sayur, "Ah, Mbak Andris ini ngepet ini barangkali ini atau pelihara tuyul." Padahal belum tahu bahwa potensi pekerjaan, penerjemah itu memang seperti itu, luar biasa, termasuk juga juru bahasa. Nah, saya akan cerita dari sisi saya. Bagi saya hanya merasa orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena semua set yang dibutuhkan menurut saya untuk menjadi seorang juru bahasa itu diberikan Allah kepada saya secara tanpa saya meminta, tanpa saya bersiap-siap. Contohnya seperti ini. Saya menjadi guru 9 tahun. Dan saya belajar ketika saya menjadi guru itu adalah pondasi yang sangat-sangat penting untuk menjadi pekerja bahasa apapun, baik penerjemah atau juru bahasa. Saya yakin Mas Andris pasti setuju. Nyalain aja Mas Andris mikrofonnya nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja. Jadi saya yakin Mas Andris setuju bahwa pengalaman beliau menjadi guru, menjadi dosen itu adalah pondasi yang sangat penting untuk menjadi seorang penerjemah dan juga juru bahasa bagi saya. Itu yang pertama. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang juru bahasa, mulailah dulu dengan menjadi pengajar, menjadi guru. Wajib, itu hukumnya wajib. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa seperti saya kebetulan 9 tahun gitu. Karena memang belum ketemu jodohnya bahwa saya ingin masuk ke dunia penjuru bahasaan. Itu nomor nomor satu. Nomor dua adalah belajar bahasa Indonesia. Lagi-lagi saya tidak apa ya, tidak sadar juga bahwa saya sedang dipersiapkan mungkin, untuk menjadi seorang juru bahasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia di University of Georgia waktu itu 2010 sampai 2011, di mana saya mulai mendapati pertanyaan yang tadinya saya tahu bahasa Indonesia, ternyata tidak. Tadinya saya kira saya tahu, right? Suatu hari murid saya datang dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. "Bapak Dewa," enggak deng, murid saya di sana kurang ajar Bapak Ibu sekalian. Hanya hanya 1 minggu pertama manggil saya Mister Dewa atau Profesor Dewa, minggu berikutnya panggil nama. Ya sudahlah ya namanya Amerika gitu. Saya juga membiarkan untuk dekat dengan mereka, jadi memang kita rasanya dekat. Jadi mereka tanya, "Dewa, kapan penggunaan untuk lo?" Oh, saya bilang, "Lo digunakan untuk bingung, kalau orang itu bingung." "Oh, bingung. Oke. Tapi kalau baca seperti ini, saya juga ikut lo." Eh, bener ya. Kalau saya juga ikut lo bukan bingung ya. Saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu sekalian pada saat itu ketika ditanya apa perbedaan lo, perbedaan dong, perbedaan kok, dan perbedaan sih. Satu hal yang kita gunakan sehari-hari sebagai penutur bahasa Indonesia, tapi ternyata mungkin kita tidak paham. Dari situ saya mulai belajar bahasa Indonesia lebih dalam lebih dalam lebih dalam lagi dan kemudian, ya itu tadi, akhirnya dipersiapkan lebih dalam lagi, persiapan. Nah, jadi jika teman-teman ingin menjadi seorang juru bahasa, mulailah ikut uji-uji kompetensi bahasa Indonesia. Menyambung ke Mas Andris tadi, kalau untuk bahasa Indonesia itu standarnya sekarang namanya PUEBI kalau nggak salah ya Mas Andris ya, EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI kalau tidak salah. Kalau salah silakan diralat ya teman-teman di komentar, di kolom chat. Jadi persiapkan diri teman-teman. Yang ketiga, aspek yang membedakan antara seorang penerjemah dan juru bahasa adalah suaranya. Penerjemah, mereka menggunakan kata-katanya sebagai kendaraan utama. Nah, juru bahasa kendaraan utamanya adalah suaranya. Lagi-lagi saya merasa
beruntung karena tidak perlu berupaya keras. Saya dikaruniai Gusti Allah dari sananya pita suaranya seperti ini. Kemudian dulu saya ingat pada saat masih SD ya kalau nggak salah sekitar kelas 3 gitu di kampung di Surabaya waktu itu ada lomba adzan. Wah, anak SD ya disuruh lomba adzan semangat. Jadi saya latihan vokal waktu itu. Latihan vokal ala kadarnya. Belum ada YouTube ya kan, Friendster aja belum ada waktu itu. Jadi latihan anak kampung. Apa itu kalau saya mandi, saya ambil air satu cibuk, satu satu gayung ya. Kemudian saya teriak di situ keras-keras. Wah, alhamdulillah juara 3 pun tidak dari lomba adzan itu. Tapi ternyata suara saya berubah dari situ. Tentunya diawali dengan sakit tenggorokan selama 1 minggu itu ya. Sangat tidak disarankan latihan vokal tanpa tanpa guru ya teman-teman, apalagi tanpa teknik. Tapi setelah 1 minggu suara saya serak itu, kok kayaknya suara saya jadi lebih, apa ya kalau kata orang vokal, lebih bulat seperti itu. Emang ngefek Mas Dewa? Ngefek nggak ngefek sih. Bayangkan seperti inilah teman-teman. Teman-teman hadir di sebuah rapat, ada juru bahasa di situ. Rapatnya 3 hari. Oke, teman-teman kebetulan tidak bisa berbahasa Rusia misalkan, karena kebetulan pasangannya adalah Rusia Indonesia misalkan ya. Maka teman-teman mengandalkan pada juru bahasa Rusia Indonesia. Setiap hari teman-teman harus mendengarkan suara orang itu 5 sampai 8 jam kali 3 hari. Coba bayangkan. Kalau suara orang itu tidak benar-benar nyaman di telinga, ini headset bisa panas juga rasanya. Nah itu saya dapati, saya pelajari karena seringkali ketika saya bekerja, lucunya lucunya itu kalau saya bekerja beberapa kali di beberapa kesempatan, kalau saya mendapatkan pujian, itu bukan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi saya beberapa kali yang dipuji bukan bahasa Inggrisnya Mas Andres dan teman-teman, yang dipuji itu suaranya gitu. Jadi setelah kerja gitu, headset saya taruh gitu, cari kopi biasanya. Nah itu kalau ada peserta yang tahu, biasanya duduk di sebelah saya atau di sebelah saya ambil kopi, kemudian bercanda gitu. "Mas, juru bahasa yang tadi ya?" "Oh iya Bu," gitu. "Enak Mas suaranya." Apa hubungannya coba gitu. Kan yang penting bahasa Inggrisnya gitu, tapi ternyata itu juga, menjadi satu nilai tambah. Jadi poin pertama adalah persiapan teman-teman. Persiapkan diri teman-teman sebaik-baiknya. Oke? Zaman dulu belum ada YouTube, zaman sekarang ada YouTube. Bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya. Termasuk, nah saya ini mau berbagi, saya punya podcast ya, Siniar, silakan dicari di Spotify namanya adalah Siniar Bahasa. Ya, saya dan teman saya, Sony Novian, seorang juru bahasa kondang di Jakarta sana, kami mewawancarai para juru bahasa, para pekerja bahasa ya, juru bahasa. Jadi di situ teman-teman bisa belajar banyak. Silakan cari di Siniar Bahasa, ada di situ. Oke, jadi satu persiapkan diri baik-baik. Yang kedua teman-teman yang tidak kalah penting adalah masuk ke dalam lingkarannya. Masuk ke dalam lingkaran penerjemah, maaf juru bahasa. Mas Andris tadi sudah menyampaikan kalau di dunia penerjemahan itu ada Prozzi namanya, websitenya ada Prozzi dan di situ siapapun bisa masuk. Sedikit berbeda antara penerjemah dan juru bahasa. Di juru bahasa lingkarannya menurut saya, setidaknya menurut saya, lingkarannya lebih kecil lagi, lebih niche, lebih apa ya kasarannya, agak lebih susah ditembus gitu untuk masuk ke dunia penjuru bahasaan itu. Karena memang orangnya sedikit gitu ya, orangnya sedikit dan memang kita tidak benar-benar tampil gitu. Banyak pekerja-pekerja underground yang tidak ketahuan siapa juntrungannya, tapi ternyata dia adalah penerjemah langganan kerajaan Belanda misalkan seperti itu. Saya pernah dengar ya ada seorang, juru bahasa, maaf maksud saya juru bahasa langganan kerajaan Belanda. Itu kalau untuk juru bahasa tersebut, pemerintah Belanda pun rela menerbangkan jet pribadi untuk menjemput si juru bahasa ini. Sampai segitunya teman-teman. Jadi lingkarannya ini memang sangat-sangat kecil dan relatif tidak mudah untuk menembusnya. Maka tugas teman-teman, kalau teman-teman sudah yakin, saya bisa nih menjadi juru bahasa, siap-siapkan diri untuk menembus lingkaran ini. Caranya gimana? Cari penerjemah lain, maaf, cari juru bahasa lain, cari mentor, cari orang yang bisa membawa teman-teman masuk ke dalam circle itu. Saya beri contoh beberapa orang yang berhasil menembus lingkaran ini. Saya beri contoh 2 orang nama. Yang pertama namanya adalah Mbak Diana. Beliau sekarang menjadi rekan saya di Surabaya. Jadi seringkali beberapa kalau ada job, saya akan bersama Mbak Diana.
Cara Mbak Diana menembus itu sederhana sekali sebenarnya. Mbak Diana orang Surabaya, saya orang Surabaya. Pada saat itu ada kegiatan diselenggarakan di Malang ya, Mas Andris kalau nggak salah juga ikut. Yang menyelenggarakan Bapak Sugeng Haryanto, mentor kita bersama. Saya ngisi untuk materi penjuru bahasaan di situ. Nah, ketika ada pertanyaan, siapa yang mau mencoba? Mbak Diana ini angkat tangan teman saya. Angkat tangan kemudian beliau menunjukkan dirinya, "Oke, saya ini bisa nih." Kemudian ditunjukkanlah dirinya. Beliau menjuru bahasakan hampir mirip seperti yang kita lakukan di awal tadi. Nah, kemudian saya lihat, "Weh, lumayan juga nih Mbak ini." Kan gitu. Akhirnya singkat kata singkat cerita kita bertukar nomor, ngobrol-ngobrol dan baru tahu, oh beliau ternyata sedang mencoba untuk masuk ke dunia penjuru bahasaan. Di suatu hari yang tepat ketika bintang-bintang itu berjajar lurus untuk teman-teman. Nah, di hari itulah akan ada telepon, "Mas, Mbak, Pak, Bu, bisa nggak bantuin saya jadi juru bahasa?" Biasanya untuk berpartner biasanya. Nah, itulah waktunya teman-teman untuk bersinar. Cari orang, ini saya mau bahasa bahasa Jawanya apa, mengintili. Alah, apa mengintili itu. Saya ingin mengikuti Mas ini, saya ingin menempel Mas ini, atau Mbak ini, atau Bapak ini, atau Ibu ini. Muncul terus. Jadi kalau ada yang postingan di Facebook, muncul terus. Nah, biasanya orang yang sering muncul itu nanti akan menjadi orang yang top of the mind. Ada juga cerita lain teman saya, Mbak Siska namanya, Siskaku, sama orang Surabaya juga. Jadi satu hari itu kita ngumpul gitu, juru bahasa waktu itu ngumpul di Surabaya, saya bertemu singkat kata dengan Mbak Siska ini, tukeran nomor WhatsApp, ya singkat cerita beliau nempel terus. "Oh, halo Mas Dewa, lagi ada job ya?" Kan kadang saya kalau ada job posting. Kemudian, "Semangat ya Mas," gitu. Pertanyaan-pertanyaan template kayak, "Besok-besok aku diajak ya?" Gitu. Nah, itu template biasanya kalau untuk orang-orang yang sedang mencari, termasuk saya juga template-nya seperti itu kalau cari job-joban. Ini untuk menembus lingkaran ini tadi. Untuk masuk, ada orang menoleh, "Oh, ya ini ada juru bahasa nih dari Surabaya. Ini ada juru bahasa di Padang nih. Ini ada juru bahasa di Gorontalo nih." Begitu kita udah bisa masuk ke lingkaran itu, nah dari situ kita masuk ke tahap yang ketiga. Apa itu tahap yang ketiga? Tahap yang ketiga adalah berjejaring. Teman-teman, saya bisa bilang 90% job saya, mungkin sekarang 80%, tapi 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 90% job yang masuk sebagai juru bahasa, itu adalah bola muntah dari juru bahasa lain yang tidak bisa hadir. Jadi gini, ini saya berikan sedikit gambaran. Rata-rata pekerjaan penjuru bahasaan ini pra-Covid ya, sebelum pandemi, pra-pandemi, biasanya segala sesuatunya sudah ditentukan di Jakarta, teman-teman. Misalkan ada World Bank, Bank Dunia, mereka ada proyek datang ke Surabaya misalkan, atau ke Gorontalo, atau ke Aceh. Itu semuanya sudah ditentukan di Jakarta. Siapa penerjemahnya, proyeknya seperti apa, berapa hari, itu sudah ditentukan dari Jakarta. Jadi memang rata-rata penerjemah dari Jakarta lah yang diimpor ke kota-kota tersebut. Nah, pada beberapa kondisi, itu kadang-kadang penerjemah yang diminta untuk hadir itu ke satu kota tertentu bisa jadi bentrok jadwalnya. "Oh, maaf saya sudah ada komitmen dengan pekerjaan lain," seperti itu. Di saat seperti itu biasanya seorang juru bahasa Jakarta akan mencari orang dari kota di mana pekerjaan tersebut berada. Misalkan Surabaya saya. Siapa ya juru bahasa yang ada di Surabaya yang bisa saya percaya? Nah, disitulah kekuatan jejaring. Dari mana jejaring itu muncul? Jejaring itu muncul dengan mengikuti berbagai organisasi, teman-teman. Dengan mengikuti, kalau di nasional ada HPI ya, Himpunan Penerjemah Indonesia. Di Surabaya atau Jawa Timur sendiri alhamdulillah sudah ada beberapa kali acara yang namanya TPJ, Temu Penerjemah Jatim. Itu di mana penerjemah-penerjemah se-Jawa Timur dan juru bahasa se-Jawa Timur kumpul, sekedar ngobrol saja, memperkenalkan diri, tanya kabar. Nah, di saat itulah teman-teman berjejaring memperkenalkan diri. "Saya adalah seorang juru bahasa, saya dari kota ini, tapi saya siap dikirim ke seluruh Indonesia." Berjejaring. Mas Andres tadi sudah menyampaikan, saya tambahin sedikit, berjejaring itu ada harganya, teman-teman. Berjejaring itu kadang mahal. Contoh kasus, untuk berjejaring, saya pernah berangkat ke Jakarta pada saat itu hanya untuk menghadiri 2 acara. Acara makan-makan, acara kumpul-kumpul. Saya bayar tiketnya sendiri, saya di Jakarta tidak mendapatkan uang apapun sama sekali.
Tapi di sana saya kumpul-kumpul, acara pertama adalah acaranya HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia, yang kedua adalah acaranya AICI, AICI atau Organisasi Juru Bahasa Konferensi Indonesia. Kebetulan waktu itu harinya berjajar, Sabtu Minggu. Jadi, wah saya rasa bolehlah saya keluar duit sendiri untuk ke Jakarta. Saya bertemu dengan orang-orang tersebut, memperkenalkan diri saya. Saya Dewantoro, juru bahasa asal Surabaya, Sidoarjo, waktu itu rumah sudah di Sidoarjo. Siapa ini yang belum mematikan ini ya? Bapak. Tolong audio dimatikan. Dimatikan ya. Sepertinya Bapak Ahmad Thoyib ini. Bapak Ahmad Thoyib, panggilan Bapak Ahmad Thoyib. Oh, Pak Yopi. Diminta untuk audionya dimatikan. Dulu. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi memang berjejaring itu ada harganya. Ada orang-orang yang lebih ekstrim pada saat itu. Saya kira saya ekstrim. Ada orang yang jauh-jauh dari Kalimantan waktu itu datang ke Jakarta hanya untuk menghadiri acara tersebut. Saya tidak tahu ya berapa tiketnya, belum lagi penginapannya. Tapi ya memang itu adalah harga yang harus dibayar untuk berjejaring. Jadi itu teman-teman, kalau mau masuk ke dunia juru bahasa, pertama persiapkan diri dulu, ya kan, belajar bahasa Inggris yang baik, belajar bahasa Indonesia yang baik, kemudian buatlah portofolio di Instagram, ya kan, di TikTok. Saya baru tahu kalau ternyata TikTok itu bisa juga digunakan untuk platform yang cukup berfaedah, teman-teman. Bukan hanya joget lip sync saja gitu. Saya sampai hari kemarin itu cukup alergi dengan TikTok, tapi teman saya ada yang bilang, TikTok itu sekarang viral, Dewa. Mau kamu isi apa, terserah kamu. Kalau kamu mau joget-joget nggak jelas juga nggak apa-apa, tapi bisa juga kamu isi dengan konten-konten yang menunjukkan dirimu dan profesimu. Saya masih klasik teman-teman, pakai Instagram juga baru beberapa tahun ini. Saya mainnya di Facebook atau YouTube. Sekarang merambah ke Spotify. Nah, teman-teman juga bisa tunjukkan sampel teman-teman menjuru bahasakan di YouTube misalkan, pakai video kecil kan pasti udah pintar jago-jago semuanya. Nah, tunjukkan teman-teman sedang melakukan pekerjaan penjuru bahasaan. Ketika ada yang tanya, "Mbaknya bisa menjuru bahasakan?" Kirim aja link videonya. Itu persiapan. Yang kedua, tembus lingkaran itu. Cari seorang terjemah, juru bahasa, tempel terus. "Mas, saya bisa loh menjuru bahasakan." Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu mungkin tidak dihiraukan. Tapi ketika suatu hari momennya tepat dan teman-teman diminta, "Bapak, Ibu, Mas, Mbak, bisa nggak bantuin saya? Saya ada pekerjaan penjuru bahasaan nih, tapi kebetulan misalkan acaranya di Bungah, di sekitar Gresik situ. Saya kebetulan sedang tidak bisa. Saya ingat di Bungah ada Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B. Bisa nggak bantu saya?" Nah, itulah saatnya teman-teman bersinar. Seperti itu caranya. Berikutnya, sudah masuk ke dalam lingkaran, berjejaring. Buat semua orang kenal sehingga job itu masuk ke teman-teman. Ikut organisasi, ikut HPI, ikut AIC, ikut apapun. Jadi agar teman-teman selalu on top of mind. Pertama mungkin sifatnya lokal. Misalkan, oh kalau di Gorontalo saya ingatnya Mas Erwin nih kayaknya bisa. Pertama mungkin sifatnya lokal, satu kota. Lama-lama berkembang jadi satu pulau. Lama-lama menjadi satu Indonesia. Kenapa? Karena seperti zaman COVID seperti ini teman-teman, saya menjuru bahasakannya seperti ini dari rumah saya. Ini bukan rumah saya kebetulan, ini rumahnya Batman gitu. Saya jadikan untuk background saja. Tapi ini di rumah sebenarnya, saya di rumah. Saya menggunakan peralatan ini, audio, saya ada sound card, dan saya sudah menjuru bahasakan banyak sekali dari rumah ini. Nah, bayangkan teman-teman yang di Gorontalo, yang di Aceh, yang di Papua bisa juga selama internetnya kencang, teman-teman bisa melakukan penjuru bahasaan dari rumah pada masa COVID ini. Dan bahkan setelah COVID pun kalau orang-orang merasa nyaman, tren ini bisa berlanjut. Mungkin itu saja singkat padat dari saya. Saya kembalikan ke Bu Happy. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kembali ke Bu Happy. Terima kasih